Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini dengan sehat dan sentosa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai hari akhir. Dan juga teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tausiah singkat tentang akhlakul karimah. Tahukah kawan-kawan apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Menurut pengertian dalam bahasa, akhlak adalah tabiat atau kebiasaan. Di dalam akhlak dibagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji, dan akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Tentu yang dimaksud akhlakul karimah tidak lain dan tidak bukan adalah akhlak mahmudah. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala hulukil azim. Yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Dari firman Allah tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita sepantasnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan karena akhlaknya yang sangat terpuji. Sebagai contoh, pada zaman Rasulullah SAW dahulu, ada orang tua buta di pinggir jalan yang hobi sekali menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi malah sering sekali memberikan makanan, bahkan menyuapi si buta tersebut sampai Nabi Muhammad wafat. Kemudian sahabat Nabi Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, amalan apa yang biasa dikerjakan oleh Nabi tetapi yang belum aku ketahui?" Aisyah pun menjawab, "Nabi sering memberi makanan pada orang buta yang berada di pinggir jalan." Tanpa pikir panjang, Abu Bakar segera menemui orang buta tersebut sambil membawa makanan. Abu Bakar juga menyuapkan makanan pada si buta tersebut. Tetapi apa yang dilakukan oleh si buta? Si buta malah memuntahkannya. Dia berkata, "Apakah kamu orang yang biasa menyuapiku?" "Tidak, aku adalah sahabatnya," jawab Abu Bakar. Ternyata teman-teman, sebelum Nabi menyuapkan makanan kepada si buta, Nabi mengunyah makanan tersebut lebih dahulu sehingga si buta tidak kesulitan memakannya dan menelannya. Masya Allah, begitu kemurnian hati Rasul kita sehingga bisa membuat si buta kagum dan menyesali perbuatannya serta mau masuk Islam. Memang kehidupan sehari-hari akhlakul karimah sangat penting karena dapat menentukan kehormatan seseorang. Bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat akhlakul karimah juga sangat penting. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, "Mamin si aski pi mazin in min hasini khuluq," yang artinya tidak ada yang lebih berat timbangan amal daripada budi pekerti yang terpuji. Bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja, kepada orang tua atau orang yang lebih tua
kita harus bisa patuh, kita harus bisa berakhlak yang baik. Coba kita renungkan bersama bagaimana orang tua kita berjuang membesarkan kita, bersusah payah mencari nafkah dan menghidupkan kita. Oleh sebab itu, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta patuh dan taat kepada orang tua. Maka pantas sekali jika dalam hadis Nabi yang berbunyi, ridho Allah fi ridho walidin. Ridho Allah adalah ridho orang tua. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Allah akan murka kepada kita, Allah tidak akan meridui kita jika kita tidak patuh dan tidak baik kepada kedua orang tua kita. Maka dalam Islam Allah sangat mengagungkan kedua orang tua dan diposisikan sebagai posisi yang sangat mulia. 2 emas gunung Uhud dibandingkan pengorbanan orang tua kita, maka lebih berat pengorbanan orang tua kita. Subhanallah. Mereka memang paling orang yang berjasa kepada kita. Betul tidak? Maka sepantasnya kita harus berbakti kepada keduanya. Lalu bagaimana kepada kedua orang tua kita atau salah satunya yang sudah meninggal, yaitu dengan cara menyolatkan jenazahnya, menjambung tali silaturahmi dengan sahabat-sahabatnya, serta mendoakannya. Di dalam surat Bani Israil ayat 24 diterangkan bahwa Rabbi firli wali walidayya warhamkuma kama robayani sohiro, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Menurut ayat di atas diterangkan bahwa di akhirat nanti yang dapat menolong kedua orang tua kita adalah seorang anak yang berakhlak baik, anak yang soleh kepada kedua orang tuanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Allahumma amin. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tausiah ini bisa menyadari hati kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, senantiasa menjaga akhlak kita terutama kepada kedua orang tua kita. Amin ya robbal alamin. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam lemari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan sepenuh hati. Baik, Allahumma biq wala mitorik. Allah alhamdulillahi jazakumul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.